wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dewi dengan NPM 2511010405. Saya dari kelas M. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peran guru dalam pendidikan Islam dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Pengertian guru dalam pendidikan Islam. Dalam perspektif Islam, guru adalah seseorang yang bertugas menyampaikan ilmu, membimbing, mendidik, dan mengarahkan peserta didik agar mencapai kesempurnaan akhlak dan keimanan. Guru disebut juga mu'allim, murabbi, dan mursyid, yang masing-masing menekankan fungsi mengajar, mendidik, dan membimbing. Selanjutnya ada tujuan pendidikan Islam menurut para ahli. Yang pertama, menurut Al-Ghazali, tujuannya adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan membentuk akhlak dan membersihkan hati dari sifat tercela. Yang kedua, menurut Syekh Muhammad Naqwi Al-Attas, tujuan pendidikan Islam ialah melahirkan insan adabi, yaitu manusia beradab yang menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan nilai tauhid. Yang ketiga, menurut Muhammad Qutb, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, dan moral dengan dasar keimanan kepada Allah. Yang keempat, menurut Hasan Langgulung, tujuan pendidikan Islam mencakup pengembangan potensi manusia secara komprehensif, jasmani, rohani, akal, dan moral dalam bingkai syariat. Yang kelima, menurut Ibnu Sina, pendidikan bertujuan mengembangkan kemampuan teoritis dan praktis manusia agar dapat berfungsi dalam masyarakat secara etis dan produktif. Selanjutnya ada peran guru dalam pendidikan Islam. Yang pertama, sebagai murabbi atau pembina akhlak. Guru bertugas membentuk karakter peserta didik melalui keteladanan, pembiasaan, dan pembinaan rohani. Yang kedua, sebagai mu'allim atau penyampaian ilmu. Guru mengajarkan ilmu pengetahuan, menjelaskan konsep, serta memberikan pemahaman yang benar sesuai sumber Islam. Yang ketiga, sebagai mursyid atau pembimbing spiritualitas. Guru membantu peserta didik mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, doa, dan penguatan nilai-nilai iman. Yang keempat, sebagai mudarris atau pengembangan intelektual. Guru merangsang kemampuan berpikir kritis, analitis, kreatif, dan ilmiah berbasis nilai ketauhidan. Yang kelima, sebagai motivator dan fasilitator. Guru membangkitkan semangat belajar serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan islami. Selanjutnya ada pembentukan karakter dalam pendidikan Islam. Merupakan inti pendidikan dalam Islam. Proses ini meliputi yang pertama, akidah sebagai dasar karakter. Keimanan yang kuat membentuk moralitas dan menentukan arah perilaku seseorang. Yang kedua, pembiasaan ibadah. Ibadah mendidik disiplin, kesabaran, kejujuran, dan kesadaran spiritual. Yang ketiga, ada teladan atau uswah hasanah. Karakter siswa terbentuk dari apa yang mereka lihat. Guru yang berakhlak mulia menjadi model utama. Yang keempat, pembinaan akhlak meliputi nilai amanah, adil, sopan santun, empati, rendah hati, dan tanggung jawab. Yang kelima, lingkungan pendidikan yang islami. Budaya sekolah, teman, sebaya, dan interaksi guru harus mencerminkan nilai Islam. Selanjutnya, tantangan guru dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pengaruh globalisasi dan teknologi. Informasi bebas membuat siswa mudah terpapai nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, degradasi moral remaja perundungan. Perilaku menyimpang dan kurangnya sopan santun menjadi tantangan serius. Yang ketiga, kurangnya teladan. Tidak semua guru mampu menjadi contoh akhlak mulia dalam kesehariannya. Yang keempat, kurikulum yang kurang terintegrasi. Ilmu agama dan umum sering dipisahkan sehingga nilai Islam tidak menyatu dalam seluruh mata pelajaran. Yang kelima, minimnya dukungan orang tua. Kesibukan orang tua membantu peran keluarga sebagai pusat pendidikan melemah. Yang keenam, memanfaatkan teknologi yang tidak terarah. Ponsel dan media sosial menjadi distraksi yang menghambat pendidikan karakter. Selanjutnya, solusi penguatan peran guru dalam pendidikan Islam. Yang pertama, ada pengembangan kompetensi guru, pelatihan keagamaan, pedagogik, teknologi, dan pembinaan karakter harus ditingkatkan. Yang kedua, integrasi ilmu dan nilai Islam. Setiap mata pelajaran perlu dikaitkan dengan nilai tauhid, akhlak, dan tujuan hidup dalam Islam.
Yang ketiga, penguatan keteladanan. Guru harus memprioritaskan akhlak, kejujuran, dan integrasi dalam praktik sehari-hari. Yang keempat, kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Komunikasi dan kerjasama yang baik diperlukan agar pendidikan karakter berjalan seimbang. Yang kelima, penggunaan teknologi secara bijak. Penggunaan literasi digital Islam dan membimbing siswa dalam penggunaan media secara positif. Yang keenam, penciptaan lingkungan sekolah yang islami melalui kegiatan keagamaan, tata tertib yang bernilai moral, dan budaya saling menghormati. Jadi, kesimpulannya, pendidikan Islam merupakan proses pembinaan manusia secara menyeluruh berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Dalam proses ini, guru memegang peran yang sangat strategis, baik sebagai pengajar, pembina akhlak, teladan, maupun pembimbing spiritual. Tujuan pendidikan Islam menurut para ahli adalah membentuk manusia beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan mampu menjalankan peran sebagai khalifah. Meskipun pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan seperti globalisasi, degradasi moral, dan lemahnya keteladanan, namun berbagai solusi seperti peningkatan kompetisi guru, integrasi nilai Islam dalam pembelajaran, serta kolaborasi dengan keluarga dapat meningkatkan efektivitas pendidikan. Dengan peran guru yang optimal, pendidikan Islam akan mampu melahirkan generasi muslim yang cerdas, berkarakter, dan bermanfaat bagi masyarakat.